dan juga rekan-rekan profesor dari Sana Pasar Kelima yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi saya kali ini, di mana pada hari ini saya akan presentasikan hasil studi saya dari sebuah jurnal yang berjudul Contribution of the Social Connectivity Context atau OCCS in Total Level of Indonesian Connectivity Modeling, atau kontribusi the Social Connectivity Context (SCC) terhadap peta curah wilayah ekonomi Indonesia. Itu adalah terkait dengan jurnal ini. Jurnal ini dimuat di IOP Conference Series. Terus penulisnya adalah Pak Kris Widianto dan kawan-kawan. Terus jurnal ini terbit pada tahun 2017. Berikut adalah outline pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, berikutnya adalah data dan metode, yang ketiga pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita akan langsung masuk ke bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini penulis menjelaskan bagaimana pengertian dari sebuah Mesoscale Connective System itu. Jadi Mesoscale Connective System atau MCS itu adalah badai konvektif terbesar yang terbentuk ketika awal yang muncul itu sebagai respons terhadap ketidakstabilan konvektif, kemudian bergabung dan menyatu menjadi sebuah sistem awan dengan struktur lapisan awan atasnya atau silikonnya yang sangat besar, dan biasanya MCS ini akan menghasilkan curah hujan yang memiliki wilayah yang luas. Jadi MCS tadi, Mesoscale Connective System itu merupakan jenis daripada MCS ini, dan sifat daripada MCC itu bersifat nocturnal atau biasanya aktif di malam hari. Nah, MCC ini biasanya dia bersifat lama, terus menghasilkan hujan yang intens dalam wilayah yang sangat luas dan dapat mempengaruhi kondisi hidroklimatologis suatu wilayah. Yang melatar belakangi penulis ini melakukan analisis terhadap MCC di Indonesia adalah dari berbagai macam penelitian dari bidang tropis maupun subtropis itu sudah banyak melakukan penelitian MCC. Namun menurut penulis ini sendiri untuk wilayah Indonesia, masih sangat sedikit, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan kajian MCC terhadap peta curah hujan di wilayah Indonesia. Berikut adalah tujuan daripada penulis di sini. Tujuan ini adalah dia ingin menganalisis bagaimana kontribusi MCC itu terhadap peta curah hujan di wilayah Indonesia selama tahun 2021 hingga 2015, baik secara tahunan, musiman, dan bulanan. Batasan penelitiannya dia tentu saja hanya di sisi penelitian Indonesia dengan data tentang waktu penelitiannya dari tahun 2001 hingga 2015. Berikut adalah data dan metode. Ini adalah data-data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis MCC ini. Tentu saja dia menggunakan data satelit. Yang pertama, dia menggunakan data Januari 5 atau DS5 untuk data dari Januari 2001 hingga April 2003. Lalu ada data satelit GOES
bagian darat awannya itu sendiri bersuhu minus 52 derajat Celcius dengan area luas area maksud saya 50.000 km. Ini adalah pembahasan. Yang pertama tadi di tujuan sudah dijelaskan bahwa penulis akan menganalisis dari tahunan, musiman dan bulanan. Yang pertama akan dibahas terkait bagaimana kontribusi NCC terhadap pertambangan ikan secara tahunan selama 15 tahun mulai tahun 2001 hingga 2015. Ini adalah gambar pertama ini menunjukkan lokasi-lokasi NCC yang muncul dari tahun 2001 hingga 2015. Lingkaran-lingkaran ini menunjukkan lokasi NCC yang telah mencapai fase matang. Nah, di sini di garis merah ini merupakan wilayah-wilayah konsentrasi NCC terbanyak dari tahun 2001 hingga 2015. Di mana di sini terdapat 9 lokasi konsentrasi NCC di wilayah benua maritim Indonesia, yaitu pertama ada di sekitar wilayah Samudra Indonesia, pesisir barat Kalimantan, pesisir barat Sumatera maksud saya, terus ada wilayah Kalimantan Tengah, ada Laut Cina Selatan, terus ada Selat Kalimantan, Selat Makassar, lalu Sulawesi Tengah, ada Teluk Cendrawasih dan juga Merauke. Nah, semakin besar lingkaran ini berarti menunjukkan semakin besarnya diameter awan NCC itu sendiri. Terus gambar yang ini yang kedua 1B ini menunjukkan frekuensi kejadian NCC selama 15 tahun wilayah benua maritim Indonesia. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat 1028 NCC yang teridentifikasi selama kurun tahun dari 2001 hingga 2015 dan mayoritas muncul di daerah daratan sebanyak 42,32%. Kemudian frekuensi NCC ini selama 15 tahun itu sangat konsisten dengan distribusi geografis wilayah Indonesia. Berikutnya adalah analisis secara musiman. Di sini dibagi menjadi 4 musim, yaitu musim hujan diwakili oleh DJF, Desember dan Februari, lalu ada musim kemarau, musim transisi maksudnya dari musim hujan ke musim kemarau diwakili oleh bulan Maret, April dan Juli. Kemudian ada musim kemarau diwakili oleh DJA, Juli, Agustus, dan musim transisi dari transisi dari musim kemarau ke musim hujan diwakili oleh September, November. Di sini dapat dilihat di gambar A itu adalah musim hujan, gambar B musim transisi dari hujan ke kemarau, gambar C adalah musim kemaraunya, dan gambar D adalah transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Dari hasil analisisnya diketahui bahwa kontribusi NCC selama musim hujan itu sebesar 18 sampai 21% itu terlihat di wilayah utara Samudra Indonesia. Terus 40 sampai 20%-nya di wilayah Kalimantan Tengah, Laut Cina Selatan, dekat Sarawak Malaysia, lalu ada Sumatera Selatan dan wilayah pesisir dari Kalimantan Tengah dan pesisir Merauke. Lalu untuk bulan Maret, April dan Juni atau musim kemarau itu kontribusi NCC sebesar 24% terlihat di wilayah sekitar Kalimantan Tengah dan Laut Cina Selatan dan Indonesia Darussalam. Terus untuk musim kemaraunya DJA itu kontribusi NCC terbesar 16-22% terlihat atau terkonsentrasi di wilayah pesisir dekat Kalimantan Barat dan pesisir Merauke dan juga pesisir Sumatera. Lalu untuk terakhir untuk transisi dari musim kemarau ke musim hujan atau September, Oktober, November itu sekitar 24% terkonsentrasi di sekitar wilayah Laut Furu, Laut Banda dan Laut Flores. Ini berikutnya adalah kontribusi secara musim kita, tapi di sini lebih dijelaskan terkait daripada diameter di awan dari NCC itu sendiri bahwa pada bulan DJF NCC itu terlihat di wilayah Samudra Indonesia dan dekat
sebagian besar berdiameter lebih dari 300 km. Lalu untuk bulan Maret April Mei, NCC itu terdeteksi yang ukuran mediumnya 200.000 hingga 300 km, terlihat di sekitar wilayah Samudra Indonesia dan pesisir barat Samudra Indonesia. Terus NCC besar lainnya juga terlihat di sekitar wilayah Samudra Indonesia. Lalu untuk bulan JJA, konsentrasi NCC-nya terlihat di wilayah Samudra Indonesia. Namun di jurnal itu tidak disebutkan berapa diameternya, jadi saya hanya menyebutkan sesuai dengan isi jurnal itu sendiri. Lalu untuk September, Oktober, Novembernya, konsentrasi NCC ukuran terbesar terlihat di atas Samudra Indonesia dan ukuran kecilnya terlihat di sekitar Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah. Kalau dilihat dari ukuran dari gambar ini, lebih dari 300 km untuk diameter itu sendiri kalau sekitar wilayah Samudra Indonesia. Nah, berikut adalah bagaimana kontribusi NCC secara bulanan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dari bulan Januari diketahui 30% muncul di pesisir barat dekat Sumatera Utara. Lalu kemudian Februari hingga Mei diketahui 22 hingga 28%-nya itu di pesisir barat Sumatera. Dan pada bulan Maret hingga April konsentrasi maksimumnya mencapai 30% di wilayah sekitar Kalimantan Tengah dan juga Laut Cina Selatan, terutama pada bulan Maret dan April. Lalu untuk bulan Juni, 24%-nya terkonsentrasi di pesisir Kalimantan Barat dan Laut Cina Selatan, dan 18% di Samudra Indonesia dan pesisir barat Sumatera. Untuk Juli, ya untuk bulan Juli ini terlihat konsentrasinya tidak begitu tinggi di hampir seluruh benua Indonesia, namun sekitar 18% itu di sekitar Samudra Indonesia dan pesisir barat Kalimantan. Dan untuk Agustus juga sama seperti bulan Juli, dia hanya sebesar 28% hanya di sekitar pesisir barat Kalimantan. Lalu untuk September, 28%-nya terlihat di pesisir timur Sumatera Selatan dan Laut Jawa dekat Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. Kemudian untuk Oktober itu 28%-nya ada di sekitar Kalimantan Tengah dan Laut Cina Selatan. Dan untuk November 30% di Laut Araf Biru, Laut Banda dan Laut Flores. 28% NCC terkonsentrasi di Kalimantan Tengah, pesisir barat Sumatera, Laut Cina Selatan, Teluk Cendrawasih dan juga Selat Makassar. Nah, untuk tadi bulan Desember juga terlihat menurun konsentrasi NCC-nya. Dia hanya sekitar 18% itu terlihatnya muncul di pantai timur Sumatera, Samudra Indonesia dan pesisir barat Sumatera. Nah, dari keseluruhan kontribusi NCC secara bulan ini dari Desember dan Januari hingga Desember itu pertumbuhan NCC itu di sekitar Kalimantan Tengah terlihat menurun pada bulan Agustus, September dan Desember, dan kemudian meningkat pada bulan Oktober dan Desember. Lalu untuk di Samudra Indonesia-nya pertumbuhan NCC itu meningkat pada bulan Oktober dan November, dan menurun pada bulan September dan Desember. Terakhir saya akan masuk ke kesimpulan. Jadi dalam jurnal itu disimpulkan oleh penulis bahwa secara umum kontribusi NCC selama 15 tahun itu hanya sekitar 20%. Jadi memang NCC itu berkontribusi terhadap keterjangkauan di ekonomi Indonesia, namun tidak begitu banyak, hanya sekitar 20% selama kurun waktu 15 tahun itu. Nah, kemudian secara analisis musiman, kontribusi NCC itu terhadap kemudian di Indonesia itu hanya mencapai 25%. Lalu kemudian secara bulanan itu mencapai 30%. Jadi memang tidak begitu tinggi kontribusi NCC itu untuk Indonesia, karena mungkin masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi total sudah hujan di ekonomi Indonesia. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini, dan teman-teman atau senior yang ingin bertanya saya persilakan. Satu orang bisa bertanya. Jadi Pak, saya mau bertanya. Tadi kan dijelaskan di simptom itu kontribusi NCC dikatakan lebih besar frekuensinya ketika pada musim peralihan.
baik di musim transisi dari musim kemarau ke hujan maupun hujan ke kemarau. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kontribusi MCC lebih besar frekuensinya di musim peralihan daripada musim yang lain? Mohon dijelaskan. Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Memang di jurnal itu tidak dijelaskan secara spesifik kenapa sampai muncul itu frekuensinya lebih tinggi di musim transisi. Tapi kalau menurut saya, seperti kita ketahui bahwa kalau di musim transisi itu kan matahari lagi tetap di atas wilayah Eropa atau di atas wilayah Indonesia. Jadi penerimaan panas di wilayah Indonesia itu kan jadi besar. Dan ketika ada penerimaan panas yang cukup besar di wilayah Indonesia, otomatis kan peningkatan suplai uap air di atmosfer juga tinggi. Jadi ketersediaan uap air di atmosfer juga cukup besar, dan di mana pertumbuhan awan konvektif itu terkait dengan jumlah uap air di atmosfer. Jadi mungkin menyebabkan lebih karena permainan secara tinggi sehingga menyebabkan suplai atau konsentrasi uap air di atmosfer cukup tinggi dan memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan konvektif seperti di sisi ini di sekitar wilayah di sekitar musim peralihan. Terus kemudian juga kalau di musim peralihan itu kan biasa sering muncul gangguan-gangguan dalam pola-pola angin itu seperti adanya gelombang angin atau konvergensi yang biasanya itu muncul, dan itu juga memicu peningkatan konsentrasi massa udara di sekitar wilayah gelombang angin Indonesia, dan bisa juga berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi MCC yang tumbuh di wilayah gelombang angin Indonesia. Mungkin seperti itu aja sih, Mbak. Cukup jelas, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih, Bu Ratu. Saya sangat tertarik dengan jurnal MCC ini. Yang saya tanyakan, kenapa MCC lebih sering terkonsentrasi di wilayah Kalimantan Tengah, Laut Cina Selatan, dan sekitar Samudra Indonesia dan Sumatera? Mohon dijelaskan, Bu Ratu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, ini menurut saya sekali, karena yang kita tahu di sini ada penunjukan. Biasanya kan kalau di sekitar Kalimantan itu banyak muncul sedikit kayak pusaran-pusaran angin seperti Borneo vortex sampai sirkulasi gitu kan, Pak. Jadi kemunculan daripada pusaran-pusaran angin seperti itu juga mungkin memicu peningkatan konsentrasi massa udara basah di sekitar wilayah Kalimantan, sehingga meningkatkan konsentrasi pertumbuhan awan di sekitar wilayah itu. Terus kemudian untuk sekitar Laut Cina Selatan atau kemudian sampai Indonesia atau sekitar Sumatera itu mungkin kan kalau di lautan luas itu kan peluapannya juga tinggi, berarti kan ketersediaan uap air juga besar. Mungkin itu salah satu pemicu kenapa konsentrasi daripada MCC itu lebih banyak pada wilayah-wilayah tersebut. Oke, terima kasih, Bu Ratu. Sangat jelas penjelasannya. Ada lagi? Silakan. Ya. Saya cukup saya pahami dari hasil penjelasan itu. Cuma secara singkat saya ingin bertanya, mengapa dalam penelitian ini penulis mengalami negara musik? Kalau menurut saya kan ini penelitian terkait benua maritim Indonesia. Jadi kalau benua maritim Indonesia kan kita sudah tahu musimnya kan ada musim hujan dan musim kemarau, dan di antara musim itu kan ada musim peralihan. Jadi mungkin menurut saya penulis ingin menganalisis mungkin membandingkan kontribusi MCC di periode musim apa yang lebih tinggi dan musim apa yang lebih rendah. Jadi mungkin dia ingin membandingkan karakteristik dari MCC itu sendiri, Pak. Ya, cukup. Penulis itu berhasil memetakan tipe MCC yang berpengaruh terhadap curah hujan di Indonesia. Terima kasih pertanyaannya, Mbak ini. Dari jurnal yang saya baca, sepemahaman saya terhadap jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana keberhasilan MCC itu dalam mempengaruhi kontribusi dalam penanganan curah hujan di wilayah Indonesia. Namun lebih ke dalam penulisan ini dia lebih secara statistik, artinya hasil penelitian itu dia hanya melihat sebesar sejauh mana kontribusi daripada MCC itu terhadap curah hujan atau frekuensinya. Jadi tidak dijelaskan secara rinci apakah MCC seperti apa yang kemudian mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi dia lebih ke statistik aja, Mbak. Bagaimana, ada tambahan atau sudah cukup jelas, teman-teman? Ya, mungkin cukup
undur diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa menambah pengalaman kita terutama di sisi konflik di wilayah Indonesia. Demikian.